Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman dari DALE perkenalin dulu, nama aku Revandi Akbar dari Caketang dari Regu Azur. Jadi FGD kali ini sengaja gue kumpulin tuh, gue mau bahas tentang kekeluargaan nih menurut kalian. Jadi kita fokusnya tuh nggak gue ngasih pertanyaan aja, tapi kalau misalnya lu pada ada pertanyaan tinggal disampaikan aja lah gitu. Yang pertama gini aja sih, kan sekarang gue mau bahasnya tentang tema kekeluargaan juga. Menurut lu semua lah masing-masing, kekeluargaan tuh apa sih dari segi Keluarga, menurut saya kekeluargaan itu adalah kayak sifat gitu, sifat yang dimana menganggap satu sama lain itu kayak keluarganya sendiri, entah itu saudaranya atau semacamnya, sehingga satu sama lain itu kayak akrab gitu. Lanjutin. Kekeluargaan itu seperti bagian utama dalam kehidupan, di mana jika kita tidak ada keluarga maka tidak bisa berkembang biak dan tidak tumbuh menjadi bagian dari kehidupan yang utama. Ada sifat mutualisme. Ya. Oke, kekeluargaannya mungkin dari banyak kita yang mengira bahwa kekeluargaan itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak gitu kan. Itu untuk secara kekeluargaan pribadi gitu. Tapi kalau misalnya dari kekeluargaan organisasi, orang-orang yang misal join ke himpunan atau organisasi gitu, itu sudah disebut kekeluargaan, yang dimana sangat penting untuk menjalin kerjasama ataupun membantu satu sama lain. Oke, kalau menurut aku sendiri kekeluargaan tuh lebih ke kayak apa ya, hubungan kayak saudara, yang dimana kita tuh kayak punya rasa saling percaya, saling memiliki kayak saudara sendiri gitu aja sih. Mungkin kurang lebihnya tadi udah disebutin juga sama teman-teman yang lain. Kalau menurut aku sendiri, kekeluargaan tuh konteksnya di sini bukan hanya harus memiliki hubungan sedarah ya, tapi juga dimana kita memiliki rasa aman dan nyaman terhadap satu sama lain dan bisa saling membutuhkan gitu. Kalau menurut aku sih, kekeluargaan itu tuh suatu rasa kepedulian yang muncul di suatu lingkungan. Nah, dari lingkungan itu tuh diharapin outputnya lingkungan itu bakal terasa lebih damai sama tentram. Terus tadi benar yang dibilang sama Dona sama Bila juga, ada rasa kepercayaan, rasa aman juga. Kalau untuk gue sendiri, konsep kekeluargaan itu lebih ke arah teknis ya. Gue ngambil ini dari KBBI ya sebenarnya, yaitu satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Menurut gue sih itu. Oh, jadi menurut kalian mah kalau kekeluargaan secara umum lah yang punya kayak aliran darah gitu ya, misalnya satu darah, menurut kalian kan seperti itu ya, kekeluargaan konteksnya secara umum gitu ya, bener kan? Konteks secara umum ya secara umum kan. Nah, kan kalau secara umum mungkin ya ada kakak, tadi yang Polo juga udah sebutin, ada ayah, ada ibu. Cuman kalau gue sekarang mau bahas lebih mendetail lah kekeluargaan tentang IT nih. Menurut kalian tuh kekeluargaan tentang IT itu apa sih gitu? Jurusan gitu. Kekeluargaan di IT itu menurut saya itu kayak setidaknya menjaga solidaritas supaya bisa tetap tetap satu gitu ya. Kalau menurut saya, kekeluargaan dalam IT itu sama seperti kekeluargaan yang sebelumnya, masih memiliki turunan dan juga masa depan yang akan datang bagi yang. Oke, untuk kekeluargaan secara IT ya, mungkin bukan hanya dalam IT doang yang penting untuk kekeluargaan, bisa jadi dalam organisasi lain atau himpunan yang lain. Jadi apakah kekeluargaan dari IT itu sangat penting? Ya, sangat penting. Jadi karena dengan kita membentuk kekeluargaan itu sendiri, kita bisa membentuk bisa dibilang kepercayaan dalam satu sama lain gitu. Itu yang sangat penting dalam kekeluargaan, dalam IT.
Kalau aku mungkin mau tambahin dari yang tadi kan udah disebutin kayak keluargaan di IT itu kayak apa, kayak ada yang menjaga solidaritas segala macam ya, mau di IT ataupun di organisasi manapun itu. Tapi menurut aku kalau misalkan untuk lebih intimate-nya kekeluargaan di IT itu, kita kan punya beberapa proker juga tuh di IT. Ada kayak Everest, Pizza, Interium dan lain-lain. Dari proker-proker yang ada di situ tuh bisa bikin kekeluargaan kita makin erat juga. Jadi itu juga salah satu fungsinya si adanya proker tersebut untuk mempererat kekeluargaan yang ada di IT ini sendiri, gitu sih. Kalau dari aku, kekeluargaan menurut IT, kalau dari IT itu benar apa kata Bila tadi, kita bisa ikut berbagai macam kegiatan secara bersama-sama gitu, kayak Everest dan lain-lainnya, proker yang lainnya. Nah dari situ kita bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan. Nah, tapi nggak hanya dari kegiatan-kegiatan tersebut, sebenarnya bisa menumbuhkan memori. Jadi ketika memori tersebut muncul, jadi tumbuhlah rasa kekeluargaan itu sendiri. Juga kalau misalnya kita sedang berpapasan gitu secara di jalan atau dimanapun, 5S-nya ya 5S, sekedar untuk bertegur sapa aja itu udah bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan. pas tabrakan motor ya. Iya, di jalan PGA tuh ya. Kalau dari aku sih nggak beda jauh ya sama yang tadi disebutin yang lain. Cuma paling kayak kekeluargaan ini tuh penting di dalam IT juga, karena kan bisa jadi ya dari kita juga ada yang kesusahan buat beberapa matkul, jadi bisa nanya juga. Nah itu kan jatuhnya bonding ya. Nah itu bisa meningkatkan kekeluargaan, terus kayak bisa buat apa ya, relasi juga sih. Kalau menurut gua sendiri, kekeluargaan di HMIT itu lebih ke suatu pendekatan yang digunakan untuk pemersatu antara anggotanya yang diadopsi oleh organisasi HMIT. Jadi lebih ke arah teknis ya, nggak kekeluargaan. Mungkin yang konsep kekeluargaan yang kalian bahas tadi mungkin kurang ke arah sana. Bener sih, gue juga ngerasa gitu. Tapi kalau menurut gue ya emang kita kan jurusan IT itu nggak cuma angkatan kita doang lah ya. Ada angkatan bawah dan ada angkatan bawah, ada pula juga angkatan atas, kating-kating. Kalau menurut gue secara pribadi, kekeluargaan yang menurut gue sangat penting di angkatan kita sendiri. Kenapa? Karena ya kita awal masuk kan kita bareng-bareng lah. Kita sama-sama angkatan di 23, kita juga satu kelas. Apalagi misalkan kayak contoh, misalkan yang suka nongkrong ya orang-orangnya kan ya angkatan 23 gitu. Ya mungkin ada juga yang sama adik tingkat, sama kating juga ada juga. Cuman ya menurut gua emang yang paling penting tuh kita tuh ngebuat lah angkatan kita tuh bagaimana caranya menjadi satu gitu. Karena ya jujur kalau dari gue sendiri ya gue juga belum hafal lah semua nama-nama yang IT angkatan kita gitu, dari A sampai Z gue jujur belum hafal. Nah cara salah satu menurut gue hal yang menurut gue kayak berharga tuh kayak seenggaknya lu tuh inget nama gue tuh. Misalnya kita pernah kenalan, bener juga tadi kata Dona, dengan cara tegur sapa aja itu udah ngebuat kayak gue tuh kayak wah lu, gue tuh merasa kalau gue tuh kayak wah gue keluarga bagian dari lu gitu. Menurut gue itu sih. Nah apalagi kan contohnya angkatan kita kan lumayan banyak ya sebenarnya dari orang-orangnya. Gimana sih menurut kalian cara untuk ngebuat kekeluargaan di IT 23 itu? Misalkan contohnya kalau dari gua ya, misalkan kayak tadi contohnya nongkrong bareng mungkin. Kalau enggak nanti mungkin karena setelah nanti mungkin kan bakal ada pemilihan ketua angkatan kan. Mungkin nanti kita bakal ada proker juga. Prokernya contohnya misalkan meet and greet misalkan ya, sama meet and greet IT 23 misalkan kita main kemana gitu. Itu menurut gue cara salah satu bonding untuk kayak mendekatkan gitu antara gua, Bila, Dona, Asmi, lu, Ian, terus lu, Rian, terus Polo, lu. Nah ya ya pokoknya gimana caranya gitu. Apalagi ketua angkatan juga kan kayak kalau ada masalah ya bukan anggotanya doang yang nyelesain masalah, tapi ketua angkatannya juga. Apalagi kalau misalkan berurusan kayak contoh misalkan hal terberatnya sama jurusan lain kayak gitu. Tapi yang mau gue
tanyain apa sih gimana sih caranya menurut lu pada, apakah harus dibikin proker atau misalkan kayak sekedar nongkrong bareng terus-terusan, apa gimana sih cara membuat kayak angkatan kita tuh menjadi kekeluargaan yang lumayan kompak gitu. Mungkin menurut saya untuk meningkatkan kekeluargaan di angkatan ini mungkin sebisa mungkin kayak mungkin ketua angkatannya kayak mengadakan event yang dimana mempersatukan gitu, atau kayak membuat program mungkin kayak belajar bareng mungkin. Belajar bareng Ya bisa juga kan, ya itu aja sih. Sama seperti ya Dian, yaitu tapi diberikan sebagai tambahan seperti interaksi dengan dari kelas lain gitu untuk bermain bareng atau belajar bareng. Kalau dari saya sih kayak acara dari divisi kemahasiswaan itu memperbanyak fun IT gitu. Jadi untuk mempererat kita, apalagi dalam satu angkatan ini, fun IT misalnya fun IT futsal atau fun IT basket itu sangat berpengaruh sekali untuk mempererat kita dalam kelas ini, misalnya dari kelas IT 4701 ke IT 4702 dan kelas lainnya begitu. Oke. Kalau aku mungkin nambahin dari yang tadi udah sampaikan Polo tentang fun IT, tentang proker juga gitu. Mungkin ada salah satu program kerja dari HMIT sendiri yang menurut aku efektif buat nyatuin kita itu di Ultras. Nah, kalau di Ultras kan memang jatuhnya kita fun banget, seru-seruan semuanya gitu. Nah, tapi memang yang disayangkan kemarin kan yang datang Ultras masih sedikit, masih ogah-ogahan, males gitu. Mungkin dari situ, mungkin entah siapapun ketua angkatan nanti cobalah lebih dirangkul lagi teman-temannya, angkatannya untuk dari Ultras dulu mungkin. Karena nanti kan pasti nanti kalau nggak salah November itu akan ada wisuda tuh. Nanti pasti kita ada arak-arakan kayak tahun kemarin tuh, arak-arakan kita di akhir tahun. Mungkin dari situ coba nanti ketua angkatannya coba lebih rangkul lagi teman-temannya untuk datang ke Ultras gitu. Mungkin gitu aja. Apa ya, kalau ini mungkin proker bisa, tapi mungkin kalau lebih yang ke arah gimana kita enjoy-nya satu sama lain itu touring mungkin bagus. Atau mungkin makrab satu angkatan. Boleh. Jadi salah satu proker ketua angkatan juga. Oke. Biar kayak bondingnya lah. Iya, mungkin bisa juga. Tapi sebenarnya menurut aku sendiri kalau kegiatan proksi ini udah lumayan bisa bikin kekeluargaan ya. Soalnya kita kan ngerasain struggle-nya bareng-bareng dari awal sampai akhir. Terus susah senengnya bareng-bareng lah pokoknya. Kalau aku sih saran buat proker mungkin ya. Jadi kebetulan tuh aku kan sering naik Gojek. Nah, bapak drivernya tuh suka ngobrol kayak kenapa sih Telkom sekarang tuh jarang turun ke masyarakat. Mungkin mungkin ya ketua angkatan nanti bisa ngadain kayak IT sharing, berbagi makanan, apalagi pas bulan puasa gitu atau bulan-bulan apa yang khusus itu bisa buat kan usulan lah ya. Iya, kan bakal pasti ada panitianya dong. Nah, dari situ kita juga bisa bonding sama teman-teman angkatan gitu sih. Kalau menurut gua bonding-bonding kayak gitu tuh, kalau dari pengalaman gua sendiri sih, gua juga dulu kan pernah ikutan organisasi atau ya semacamnya lah. Bonding kita dulu itu sebenarnya lebih ke susah-susah bareng gitu ya, daripada ke senang-senang bareng. Misalkan dapat tugas ini kerjain bareng gitu. Mulai dari situ kayak deket lah ya gitu. Iya, mulai dari situ kita mulai dekat gitu. Kalau gua sih itu. Ya kalau yang gue tangkap juga ya rata-rata ngebahas kayak bagaimana sih caranya gitu ya, apa aja sih usulan-usulan yang tadi udah kalian usulin juga. Nah itu balik lagi pelaksanaannya mungkin sama ketua angkatan nanti misalkan kapan-kapannya biar kayak tau lah jadwalnya. Terus ya kalau menurut gue juga bener sih ketua angkatan juga sangat penting lah sosoknya gitu ya. Tapi kalau misal untuk kayak kebersamaan menurut gue bukan hanya tugas ketua angkatan aja, tapi kayak tugas bersama lah antara individual kita gitu. Bagaimana cara kita contohnya ngobrol lah sama perempuan sama cowok biar kayak ada pendekatan gitu. Mungkin cukup sekian juga ya fokus di grup discussion ini dari gua. Makasih juga dari Regu Dal E udah nyempetin datang. Apalagi ya malam-malam gini yang harusnya istirahat tapi gua malah minta waktunya gitu, menggunakan waktu kalian untuk kayak
grup kayak gini. Pokoknya nanti buat pulangnya semoga selamat di jalan sampai tujuan, dan kayak kalau misalnya ada tugas-tugasnya semoga diperlancar sama Tuhannya sama dosennya gitu aja. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.